Perkenalkan, aku adalah Sobri atau sering dipanggil Hob, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Abang tertuaku orang pandai. Dia terpandang di jurusan tambang sekolah teknik PN Timah dan terpandang di pekerjaannya. Abang kedua, orang pendiam juru ukur juga di PN. Abang ketiga, pegawai kantor Syah Bandar, telah diangkat jadi PNS. Dan aku mempunyai satu adik perempuan yang bernama Ajijah. Aku dan adikku tinggal satu rumah bersama suaminya yang bernama Surhudin, seorang lelaki lembek, instalatur listrik. Adikku dan suaminya yang aneh itu punya anak 2, Pipit kelas 2 SD, manis, pintar, galak, suka merintah-merintah macam ibunya, dan adiknya Yubi. Keluarga itu kecil, tapi gendut-gendut. Keempat, saudaraku hidup dengan bahagia dan sempurna, sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Sementara aku, sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP. Semua itu gara-gara pengaruh buruk seorang lelaki udik bernama Taripo. Kini usiaku 28 tahun. Status belum menikah dan pekerjaan kuli serabutan. Kenyataannya aku adalah bujang lapuk dan pengangguran. Ayahku bekerja sebagai penjual minuman di pasar. Ibuku sudah tidak ada, beliau meninggal secara mendadak setelah sholat asar, sehingga membuat ayah linglung 40 hari. Ayah linglung karena merana ditinggal ibu meninggal secara mendadak. Tapi setelah 40 hari berlalu, ayah mulai bangkit seperti menjalani kehidupannya. Dari kejadian itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika ditimpa kesedihan, aku tak mau bersedih lebih dari 40 hari. Aku ingin tabah seperti ayahku, namun akankah nasibku memberiku cinta? Aku dan adikku Ajijah tidak pernah akur. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata Ajijah. Tak pernah dia sungkan menjulukiku si lugu dungu. Pasalnya selalu soal pekerjaan. Maunya Ajijah aku tak hanya kerja serabutan di pasar agar bisa membantu ekonomi rumah panggung yang morat-marit itu. Jangan kerja karena belas kasihan orang. Lelaki itu harus bekerja tetap, harus punya pekerjaan tetap yang berwibawa. Lelaki itu bekerja di kantor desa, di Pemda, di toko, di rumah sakit, di restoran, di pabrik, di kapal, di PN Timah, di kantor Syah Bandar. Ada jam kerjanya, ada seragamnya, gajinya tetap per bulan, ada THR-nya, ada lemburnya, ada perjalanan dinasnya, ada rapat-rapatnya, ada naik pangkatnya, ada naik gajinya, ada tunjangannya, ada cutinya. Ingin kukatakan kepada Ajijah, bukan aku tak mau berusaha mencari kerja tetap, tapi hal itu tidaklah semudah membalikan tangan. Kerja tetap umumnya bersyarat ijazah minimal SMA atau sederajat. Sekolahku hanya sampai kelas 2 SMP, yakni aku hanya berijazah SD. Akan tetapi, tak berani kusinggung soal riwayat akademikku itu, sebab hal itu akan makan tuan. Ajijah pasti akan meletup mengutak-ngatakanku. Mengapa dulu tak sekolah dengan benar? Mengapa dulu melawan nasihat orang tua? Mengapa dulu hianat sama guru? Mengapa dulu bergaul sama beragajul Taripo itu? Dahulu waktu masih sekolah di SD Impres, aku, Junaidi, dan Taripo adalah kawan dekat. Kami suka sama Taripo karena dia pintar. Jika tak diberi sontekan, nilai-nilai ulanganku dan Junaidi amblas. Tetapi entah pengaruh buruk dari mana, kehidupan Taripo menjadi berantakan. Dia menjadi seorang maling. Setiap terjadi pencurian di kampung, tak pernah luput namanya disebut-sebut. Hilang sepeda, Taripo. Hilang jemuran, Taripo. Hilang antena TV, Taripo. Hilang di kota, Taripo. Hilang di kampung, Taripo. Pokoknya setiap ada barang hilang, orang bergunjing, Taripo maling. Jika tak ada barang hilang, orang tetap bergunjing, Taripo maling. Sehingga dari bergaulan dengan Taripo tersebut, namaku pun menjadi jelek dan pendidikanku hanya sampai tamatan SD.
Aku sendiri tak mengerti mengapa selalu terdorong ke arah Taripo. Mungkin aku iba lantaran tak ada yang mau berkawan dengannya karena dia suka nyolong, atau mungkin karena aku model manusia yang memang gampang dihasut, senang dihasut. Lebih tepatnya, rutinitasku setiap pagi adalah mengantar kedua keponakanku itu, Pipit dan Yubi, ke sekolah. Ku antar mereka sampai karena aku tak pandai naik sepeda. Waktu aku kecil, ayah tak mampu memberiku sepeda kian besar. Kian malu aku mau belajar sepeda. Akhirnya aku tak bisa naik sepeda. Karena tugas itulah adikku belum mengusirku dari rumah. Aku membantu mengurus anak-anaknya. Dia memberiku makan. Siang setelah mengantar keponakanku sekolah, tiba-tiba Taripo datang. Dia mengajakku untuk menonton film Steven Seagal. Tetapi ada syaratnya, Hob. Apa syaratnya? Esok siang, kau harus mengantar corong toa ini ke satu tempat. Sesuai perintah Taripo, corong toa itu kubungkus sarung, lalu kutenteng untuk diantar ke rumah seorang tokoh bernama Soridin Kebul, nun di kampung seberang. Aku tak kenal orang itu. Taripo memberiku gambaran. Tak akan meleset. Semua orang seberang kenal Soridin Kebul. Oke bos. Jangan lupa ambil uang darinya. 86 bos. Sudah itu, kita pelesiran ke Belantik. Nonton film Steven Seagal. Aku menyetujui tawaran itu karena aku berpikir hanya mengantar corong toa dan aku bisa menonton sebuah film secara gratis. Tetapi ternyata saat itu tak kusadari drama hidupku yang sebenarnya baru akan dimulai dari corong toa itu. Aku tak ingin menaruh curiga. Pertama, aku tidak tahu semua barang Taripo hasil colongan. Kedua, tak mungkin dia menjerumuskanku, kawan terdekatnya. Ketiga, sudah lama aku tak menonton film. Berjalan aku dengan santai, bersiul-siul sambil menenteng corong toa yang telah dibungkus Taripo dengan taplak meja. Tapi anatominya masih jelas, tampak macam corong toa. Tak lama kemudian, lewatlah aku di muka warung es Hamidin Hamzah. Aku merasa heran melihat dua polisi memandangiku. Aku mengenal mereka dan sebagai orang yang kerap bekerja serabutan di pasar. Mereka pun mengenaliku. Mereka menghampiriku. Apa yang kau bawa itu, Sobri? Lembut saja polisi bertanya, dan naluriku langsung berkata bahwa aku celaka. Setelah ditanya polisi tersebut, aku tak tahu apa yang terjadi. Karena setelah kejadian tersebut, aku pingsan karena aku sekaligus gugup. Membuatku lupa duduk perkara dan urutan kejadian. Yang ku tahu kemudian aku dioperkan ke kantor polsek dan tahu-tahu sudah duduk menghadap polisi Saipul Bukhari. Baiklah, saudara Sobridin. Silakan jelaskan dari siapa saudara mendapat corong toa itu. Dari tar. Stop. Pasti yang mau meluncur dari mulut saudara adalah Taripo alias Taripo Gelap alias Taripo Krismon alias Taripo Mendoza alias Taripo Mafia, bukan? Betul, Pak. Tak lama kemudian Taripo beserta salah satu temannya yang tidak aku ketahui datang ke polsek dengan tangan yang terborgol. Kenal kau sama orang mata picak itu, Sob? Namanya Soridin Kebul. Dari Taripo tempo hari, aku tahu nama itu, tapi baru sekali itu kulihat tampangnya. Mereka Taripo dari Kebul itu mafia geng granat. Mafia? Tahukah kau siapa gembong mafia itu? Soridin Kebul, komandan. Yang terhormat, kawanmu sendiri itu, Taripo. Setelah mengingat agar aku jangan terlibat lagi dengan mafia geng granat, polisi menyuruhku pulang.
Sampai di rumah, aku kena marah Aziza. Bikin malu. Berandalan, pergi kamu dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali. Kalau kamu kembali, tak segan aku akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari kejadian kasus bernama Taripo itu, aku kena usir adikku. Menggelandang aku di pasar, kerja serabutan, selalu belansak, tak punya uang. Dahulu aku bisa minta makan sama Aziza. Kini aku makan dari belas kasihan pemilik warung. Tidur menggelimpang-gelimpang sembarangan. Tak ubahnya seperti gelandangan. Tetapi dalam situasi yang runyam itu, aku jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Dinda. Bekerja menjadi penjaga toko sembako. Lantaran namaku sudah coreng, Katina juragan toko senantiasa melindunginya. Jika aku ke sana, Katina tajam menatapku seperti aku mau mencuri jemurannya. Ku mencari waktu yang tepat untuk berkenalan dengannya. Akhirnya ku dapat kesempatan itu. Dinda di tengah asyik mana biah bubuk delima sambil duduk di bawah pohon kedondong di muka toko itu. Salam kenal, namaku Sobri. Dinda, Singkat tapi jelas, dan dipandanginya aku dengan cara tidak seperti orang lain memandangiku. Pandangan matanya itu seperti air es yang disiram ke sekujur tubuhku. Dia menyambut tanganku, kami bersalaman dan berkenalan pada hari itu. 2 bulan dari perkenalan itu, aku menjadi sangat dekat dengan Dinda. Bahkan aku tahu buah kesukaannya Dinda. Setiap kali menemui Dinda, tak lupa aku bawakan dia buah delima. Heran aku, dia tak dapat menahan dirinya jika melihat delima. Dia tak hanya suka rasa delima, tapi juga mengagumi bentuknya. Ada kalanya delima yang ranum hanya dipandanginya. Tak tega dimakannya, dibelai-belainya, ditimbang-timbangnya. Hari silih berganti, minggu berganti bulan. Aku semakin tertambat pada Dinda. Siang itu kuputuskan untuk berbicara serius pada Dinda. Aku ada maksud denganmu, Dinda. maksud apa? Aku mau melamarmu, tapi aku belum bekerja tetap. Carilah kerja tetap kalau begitu. Itu artinya lamaranku diterima, asalkan aku mempunyai kerja tetap. Dari situlah aku mulai bersemangat mencari kerja. Walaupun orang lain takkan percaya kepadaku setelah kejadian tempo lalu dengan Taripo si geng granat. Tapi aku tidak menyerah, aku terus mencari kerja. Berbulan-bulan aku berusaha nihil, nyaris aku putus asa. Satu-satunya yang membuatku bertahan hanya Dinda, binar mata dan sipu malunya, serta masa depan kami yang terbentang di depan sana. Memberiku semangat tak terbatas. Tahu-tahu adik iparku menemuiku. Katanya dia baru memasang listrik di sebuah kantor Tanjung Lantai. Dan ada yang memberitahunya bahwa seorang ibu sedang mencari karyawan. Selain gambar lokasi ibu itu, tak ada informasi lain darinya. Paginya aku menumpang bus Reot Respect ke ibu kota kabupaten. Dari terminal bus, aku naik angkot ke pinggir kota, mengikuti arahan adik iparku. Dari terminal angkot, aku berjalan kaki mengikuti jalan berliku-liku. Akhirnya aku temukan sebuah rumah seperti gambaran adik iparku dan aku disambut seorang ibu. Usia ibu itu mungkin 40 tahun dan masih sangat cantik. Kurasa dia tetap cantik sampai 40 tahun ke depan. Pembawaannya tenang, senyumnya bersahabat, bicaranya lembut. Suasana di rumah tersebut sangatlah nyaman, ditambah dengan tema rumah gaya Eropa pada zaman dulu. Ibu itu mempersilahkanku duduk, ditanyakannya perjalananku hingga sampai ke rumahnya. Siapa yang memberitahu, Bung, soal pekerjaan ini? Suruhudin, Bu.
Siapakah itu? Adik iparku, Bu. Pernah bekerja di mana saja? Banyak sekali, Bu. Salah satunya? Di usaha sound system, tukang parkir, menjual kerupuk di pasar, sebagai sales kasur, dan satu lagi, Bu, di usaha kebersihan. Di usaha kebersihan sebagai cleaning service manager. Bukan, Bu, sebagai tukang kuras septic tank. 2 kata dari saya, Bung. Luar biasa. Tampaknya Bung adalah orang yang selalu siap bekerja. Bangun pagi, let's go. Semangatku semakin membara mendengarnya. Ijazah terakhir kau boleh tahu apa? SD? Lumayan juga ya. Terima kasih, Bu. Ibu serius? Apakah ibu percaya kepadaku? Apakah Bung percaya kepada Bung sendiri? Takutnya ibu akan mendengar hal buruk yang dikatakan orang tentangku. Orang-orang yang berkata tentang diri mereka sendiri melebih-lebihkan, orang-orang yang berkata tentang orang lain mengurang-urangi. Mengagumkan. Dan aku langsung teringat pada pendapat Azizah tentang kerja tetap. Terima kasih telah menerimaku, Bu. Namun aku ada permintaan. Kalau ibu tak keberatan, aku ingin diberi baju seragam. Tak usah risau. Ibu menunjuk jajaran baju di pojok sana. Terpana aku melihat deretan baju berwarna-warni. Itulah nanti seragammu. Apakah aku akan punya mandor, Bu? Ya, Bung akan bekerja di bawah arahan mandor yang berpengalaman. Mungkin ada kerja lembur, Bu. Sangat mungkin jika banyak pekerjaan. Masuk pukul berapa, Bu, kalau boleh tahu? Pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Setelah membahas pekerjaan dengan ibu yang super cantik dan baik itu, aku langsung pulang ke kampung untuk membawa semua keperluanku. Aku memberitahu orang-orang di rumah, khususnya Ajijah, adikku, karena aku sudah mempunyai pekerjaan tetap. Ajijah, aku punya kabar gembira untukmu. Tapi jangan beritahu ayah dulu. Kabar gembira apa? Aku keterima kerja tetap. Jangan bohong kamu, Sobri. Beneran, Ajijah, aku keterima kerja lengkap dengan seragam kerja. Ada jam kerjanya, ada lemburnya, ada tunjangan gaji tetap, ada THR-nya, persis apa yang seperti kamu bilang dan yang kamu inginkan. Ada perjalanan dinasnya? Selalu berpergian kemana-mana. Ada seragamnya? Banyak, warna-warni. Warna-warni? Memangnya kau diterima bekerja di mana? Sirkus keliling. Untuk Dindalah kupersembahkan pekerjaan tetapku ini. Sengaja dia ku beritahu paling akhir, karena aku ingin berlama-lama menikmati kabar gembira yang akan kusampaikan kepadanya. Dialah gong dari peristiwa ini. Setelah sekian lama, seakan sepanjang hidup aku mencoba mencari kerja tetap dan gagal. Akhirnya aku berhasil. Itu pasti rejeki Dinda dan rejeki mahligai rumah tangga yang akan kami bina nanti. Hopeless romantic. Kusampaikan kepadanya, aku sudah dapat kerja tetap sebagai badut sirkus. Dinda membekap kedua tangan di dadanya. Wajahnya kagum tak terkira. Terlambung tinggi aku ke awan-awan. Bersyukur aku telah diterima menjadi anggota keluarga besar sirkus. Sebuah keluarga yang sangat baik, laksana keluarga sendiri. Para artis sirkus membakar semangatku untuk bekerja keras. Ibu bos menginspirasiku untuk berani bermimpi nasib telah melangkahkan kakiku ke sirkus keliling ini. Dan aku bahagia menerima profesiku baruku sebagai badut sirkus. Tanganku adalah ayahku, bahuku adalah ayahku. Di sini aku ingin bekerja dari bermimpi besar. Aku tak mau berada di tempat selain di sirkus ini. Setiap hari aku semangat bekerja, semua itu demi Dinda. Kalau ada hari libur, aku selalu pulang ke kampung untuk menemui Dinda, membelikan Dinda buah delima, buah kesukaannya. Sorenya kami jalan-jalan di taman sambil menikmati angin sore hari.
Hari yang ditunggu-tunggu tiba, di mana ada event sebuah pertunjukan sirkus yang sudah lama tidak berlangsung. Sekarang ada kembali, maka aku kabarkan keluargaku, bahkan Dinda untuk menonton pertunjukan tersebut, karena ada aku yang akan tampil menjadi seorang sirkus pada event tersebut. Masyarakat gembira menyambut kembalinya sirkus keliling biasa. Ramainya taman kota malam minggu itu. Umbul-umbul berkibar-kibar, bohlam menggantungan sepanjang kawat melengkung, berwarna-warni, dekorasi khas sirkus dan kereta ala gipsi. Pada keluargaku telah kuberitahu bahwa nanti jika ada badut bermuka putih, berambut kibo orange, berbaju celana, sepatu motif polkadot, dan berhidung tomat, badut itu adalah aku. Maka untuk kali pertamanya dalam hidupku tampillah di panggung. Aku gemetar, tak dengan cepat bergabung bersama badut-badut Agustus dan muka putih kawan-kawanku. Lihai ilmu bela diri, badut-badut yang gendut, kedodoran, tersandung, sempoyongan, dan tergelak-gelak membuat penonton bersorak menonton pertunjukan tersebut. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Apa yang aku rencanakan dengan Dinda pun berjalan dengan lancar. Semua berjalan baik. Penghasilan bekerja di sirkus membuatku mampu membeli sebidang tanah kecil, lalu membangun rumah yang juga kecil di atas tanah itu. Semuanya merupakan bagian dari rencana yang menebarkan, yakni masa depan bersama Dinda. Bahkan keluarga telah menetapkan hari pernikahanku dengan Dinda. Dan aku akan mengundang ibu bos, Tara, dan seluruh sahabat agar hadir pada hari paling indah dalam hidupku itu. Dan tak pernah kulupa sore itu. Waktu sedang bekerja di sirkus, seorang pria setengah baya tergopoh-gopoh mendatangiku. Itu adalah paman Dinda. "Apakah Dinda bersama kamu?" "Sejak kemarin, Dinda meninggalkan rumah, pamit untuk bekerja. Tapi sampai malam Dinda tak kunjung pulang. Bahkan ditanya ke tempat kerjanya, Dinda tidak masuk kerja hari itu." "Saya tidak tahu, Paman. Bahkan saya tidak pernah membawa Dinda ke sini, ke Tanjung Lesung." Aku minta izin kepada ibu bos dan langsung pulang ke Tumbi naik sepeda motor bersama paman Dinda itu sampai di rumah Dinda. Ramai orang berkumpul. Ada polisi Saipul Bukhori dan polisi muda anak buahnya. Jantungku berdebar-debar karena telah lebih dari 24 jam tahu rimbanya dan sama sekali bukan kebiasaannya meninggalkan rumah. Dinda telah dinyatakan hilang, maka yang berwajib turun tangan orang-orang menanyaiku. Aku tak tahu di mana Dinda terakhir. Aku berjumpa dengannya minggu lalu. Semuanya baik-baik saja. Semuanya tiba menjadi kelam, awan mendung, angin bertiup kencang, firasatku semakin buruk. Aku ngeri membayangkan Dinda telah mengalami kecelakaan, menjadi korban kejahatan, bunuh diri, melarikan diri, atau dilarikan seseorang. Aku berusaha membesarkan hati ayah ibu Dinda bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal dadaku sendiri bergejolak karena takut. Tiba-tiba ada orang yang memberitahuku kalau melihat Dinda di pasar Belantik sejak kemarin pagi, dan ditanya pun diam saja tidak menjawab. "Dinda, mengapa duduk di sini?" Tubuhnya menggigil lapar dan kedinginan. Bibirnya biru. Dia mengangkat wajahnya menatapku. Mengapa baru datang?" Sesampainya di rumah Dinda, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Bahkan mantri didatangkan ke rumah untuk memeriksa Dinda, dan Dinda pun dinyatakan sehat walafiat. Tekanan darah normal, tidak demam, tidak flu, bahkan pencernaan pun normal, dan tidak ada memar-memar di badan. Mantri pun pulang dan tidak memberikan obat karena dirasa Dinda sehat-sehat saja. Berikutnya dapat diduga,
Dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal yang misterius ini. Akhirnya dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya, dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis, dan berjenggot, serta tangan dipenuhi dengan cincin batu akik. Daud bersila di depan Dinda, menatap gadis yang malang itu, menumpangkan dagu di telapak tangan kanan, tangan kiri berkacak di pinggang. Dia tak menyalakan tembakau warming yang baru bersangkut paut dengan buah delima. Sepeninggal Daud, lekas-lekas aku pulang karena aku masih menyimpan sebungkus delima yang belum sempat kuberikan kepada Dinda. Sampai di rumah, kulemparkan bungkusan itu dengan marah. Buah-buah delima durjana itu terbuang tinggi, lalu jatuh berserakan di pekarangan. Karena gara-gara buah delima itu, apa yang aku rencanakan dengan Dinda semuanya menjadi gagal. Berikutnya dapat diduga, dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal yang misterius ini. Akhirnya dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya, dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis dan berjenggot, serta tangan dipenuhi dengan cincin batu akik. Daud bersila di depan Dinda, menatap gadis yang malang itu, menumpangkan dagu di telapak tangan kanan, tangan kiri berkacak pinggang. Dia tak menyalakan tembakau warming itu. Warming. Berikutnya dapat diduga, dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal misterius ini. Akhirnya dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya. Dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis, dan berjenggot, serta tangan dipenuhi dengan cincin batu akik. Daud bersila di depan Dinda, mengatasi gadis yang malang itu. Berikutnya dapat diduga, dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal yang misterius ini. Akhirnya dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya, dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis, dan berjenggot, serta tangan dipenuhi dengan cincin batu akik. Daud bersila di depan Dinda, menatap gadis yang malang itu, menumpangkan dagu di telapak tangan kanan, tangan kiri berkacak pang. Berikutnya dapat diduga, dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal yang misterius ini. Dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya, dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis, berjenggot, serta dipenuhi dengan cincin batu akik. Daud bersila di depan Dinda, menatap gadis yang malang itu, menumpangkan dagu di telapak tangan kanan, tangan kiri berkacak pinggang. Dia tak menyatakan. Berikutnya dapat diduga, dalam masyarakat yang lebih percaya kepada dukun ketimbang dokter, keluarga Dinda mengundang orang-orang pintar untuk mengatasi soal yang misterius ini.
Akhirnya dipanggil dukun dari Pulau Menguang yang konon paling hebat dari semua dukun. Dukun Daud namanya, dengan ciri-ciri badan gemuk, berkumis dan berjenggot, serta tangan dipenuhi dengan batu akik. Daud bersila di depan Dinda, menatap gadis yang malang itu, menumpangkan dagu di telapak tangan kanan. Tangan kiri berkacak pinggang. Dia tak menyalakan tembakau warning yang baru dilintingnya. Daud tak melakukan apapun. Dia hanya bilang musibah yang menimpa Dinda bersangkut paut dengan buah delima. Sepeninggal Daud lekas-lekas, aku pulang karena aku menyimpan sebungkus delima yang belum sempat kuberikan kepada Dinda. Sampai di rumah, ku lemparkan bungkusan itu dengan marah. Buah-buah delima durjana itu terbang tinggi, lalu jatuh berserakan di pekarangan. Karena gara-gara buah delima itu, apa yang aku rencanakan dengan Dinda semuanya menjadi gagal.